Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bau anyir di rumah Suwung. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Beberapa minggu setelah Kadita dilahirkan, Ernawati kondisinya sudah mulai membaik. Dia ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah orang tuanya yang sekiranya masih bisa digunakan untuk keperluan dirinya sendiri, juga bayinya. Dia ingin mengambil selimut, bantal juga pakaian yang layak. Dia juga berupaya mengais sisa-sisa entah apa yang ada untuk bisa dijual lepas sebagai upaya menyambung hidup. Saat Ernawati membuka pintu rumah, dia bermaksud mengambil selimut di kamar bapaknya. Ada selimut tebal, bisa pula dijadikan alas tidur, cocok untuk menghangatkan bayi. Apalagi di rumah berdinding anyaman seperti rumah Makyem. Ernawati juga melangkah menuju dapur, hendak mengambil termos, berikut dandang, panci dan wajan yang sekiranya masih bisa dijual. Namun, saat Ernawati masih asik memilah-milah perkakas di dapur, tiba-tiba datang Widarti memergokinya. Lagi-lagi Widarti datang untuk ongkrah-ongkrah seisi rumah demi bisa menemukan sertifikat yang dia cari. Widarti pun telah berunding dengan Jatmiko yang juga ingin menduduki serta menjual rumah itu. "Mana sertifikatnya, Erna?" bentak Widarti menjambak rambut Erna. Erna mendelik tanpa rasa takut. Dia berusaha berontak sekuat tenaga, ingin membalas kekejaman kakaknya. "Aku gak akan kasih rumah ini kepada siapapun. Gak ada siapapun yang boleh mengambil rumah ini, apalagi tinggal di sini, selain aku dan anak keturunanku," pekik Erna tanpa rasa takut. Widarti tersenyum miring, lantas melepas cengkramannya. Dia kembali melakukan pencariannya. Kali ini pandangan matanya tertuju pada tumpukan kardus-kardus di sudut dapur. Erna berencana membawa kardus-kardus bekas wadah piring, teko, serta benda-benda bekas di rumahnya untuk dijual. Namun, Widarti berupaya merebut kardus itu. Erna sengaja menyelipkan dokumen itu dalam kardus. Dia pikir Widarti berusaha mendekat dan mengambil kardus yang sudah diikat dengan tali rafia itu. Ernawati merasa serba salah. Jika dia menghalangi kakaknya menuju itu, pasti Darti akan semakin curiga. Sementara di tempat lain, Makyem tak tega mendengar tangisan Kadita yang terus menggema. Dia pun mencemaskan mengapa Ernawati tak kunjung pulang selama berjam-jam. Perasaan Makyem merasa tak enak. Ia pun lekas menggendong bayi mungil itu dengan kain jarik bermotif batik menuju rumah Erna. Sesampainya di sana, Makyem berteriak sekencang-kencangnya melihat apa yang ada di dalamnya. Ernawati tergeletak tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Di sebelahnya ada sebotol obat rumput yang telah kosong isinya. "Erna, Nduk, kenapa sampean kayak gini, Nduk?" pekik Makyem histeris. Air matanya terus mengalir deras tanpa bisa dibendung. Sudut pandang Hasna. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, akhirnya yang kami nantikan hadir juga. Taufan datang bersama 2 orang ustadz. Rupanya Taufan kemari datang dengan mengendarai mobil. Satu ustadz berusia cukup muda, sekitar 30 tahunan. Sementara satu ustadz lainnya seperti sudah cukup senior, mungkin seusia bapakku, sekitar 50 tahun lebih umurnya.
Beliau tampak amat sangat berwibawa. Bismillah ya Allah, ridhoilah ikhtiar kami membersihkan rumah ini dari gangguan makhluk-makhluk ciptaanmu yang berbeda dimensi, namun kerap menggoda manusia seperti hamba. Pak Ustadz yang lebih tua memperkenalkan diri dengan menangkupkan tangan. Beliau bernama Ustadz Abdul Malik. Sementara Ustadz muda yang bersamanya bernama Ustadz Bahtiar Hanafi. Taufan berkata padaku bahwasanya ia telah menjelaskan semuanya kepada Pak Ustadz selama di perjalanan kemari. Namun, selama duduk di sini, Pak Ustadz menanyakan tentang apa lagi gangguan yang kami alami. Saya barusan melihat sendiri Pak Ustadz. Gadis yang terbaring itu tadi naik melayang gantung di atas plafon Pak Ustadz. Ucap Haji menambahi. Sepertinya suami saya juga terkena gangguan jin itu Pak Ustadz. Tadi pas dia di atap sana, dia bilang kalau dia suka sama suami saya dan benci banget sama saya. Pak Ustadz memintaku mengenakan mukena. Kubangunkan Kadita yang masih lemas. Gadis itu kembali terlihat plonga-plongo menyaksikan apa yang terjadi. Dia mungkin terkaget melihat keadaan sekelilingnya mengapa banyak orang. Kadita, nenekmu mana? Tanyaku tegas pada Kadita. Jujur aku amat membencinya setelah mengetahui dia bersama suamiku di dalam kamar. Namun, aku tak mungkin meluapkan amarahku di hadapan banyak orang seperti ini. Mbah tidur mbak, saut Kadita dengan nada polosnya. Pak Ustadz mulai membaca ayat-ayat ilahi dengan suara lantang, namun tetap merdu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa menit setelah membaca ayat-ayat yang membuat hatiku seolah bergetar dan bergelenyar hebat itu, tiba-tiba Mas Faisal berubah. Dia seperti tengah menggigil tanpa sebab. Lantas dia memuntahkan seisi perutnya tanpa henti dalam kurun waktu cukup lama. Kadita yang semula diam, kini mendelik. Dia mulai terlentang lantas bangkit dengan cara melompat. Tatapannya teramat kejam, melotot ngeri ke arah Pak Ustadz Abdul Malik. Kalian keluar dari rumahku. Ini rumahku. Gak ada seorang pun yang boleh tinggal di sini. Atau kalian akan menderita. Pekik Kadita teramat lantang, gelegar bagai petir di siang bolong. Suaranya serak tak seperti Kadita biasanya. Kamu yang seharusnya pergi. Jangan ganggu alam manusia. Apalagi merasuk seperti ini. Wahai jin terkutuk. Pak Ustadz menyabat tubuh Kadita dengan sajadahnya, sembari terus melafazkan ayat-ayat yang menggetarkan batinku. Mas Faisal kembali menggigil, kemudian terlentang dan merasa tubuhnya kegerahan. Tiba-tiba Mas Faisal melepas kaosnya seperti tanpa sadar. Kalian gak boleh tinggal di rumahku. Ini rumahku. Kamu sebenarnya hanya jin fasik yang ingin menyerupai penghuni rumah, biar manusia yang tinggal merasa takut. Tidak seharusnya kamu mengganggu alam manusia. Bumi ini luas. Bumi ini milik Allah. Kalian dipersilahkan tinggal. Antara manusia dengan bangsa kalian telah memiliki batas yang jelas. Jangan menyeberangi batasanmu. Pak Ustadz Abdul Malik kembali menyabat punggung Kadita dengan sajadah. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku dengan doa. Panas. Panas. Pekik Kadita tak karu-karuan. Sementara Mas Faisal pun tak kalah berteriak memekik. Selang beberapa kali memuntahkan seisi perutnya, Mas Faisal terduduk lemas, bersandar di dinding,
terengah-engah, seakan kehilangan tenaganya yang telah habis terkuras. Terakhir dia memuntahkan cairan kental berwarna kuning, bercampur bercak darah. Mas Faisal tampak lelah dan memejamkan mata dalam keadaan duduk. "Mas," aku yang panik lantas mendekat ke arahnya. Mas Faisal pasti sedang proses terlepas dari pengaruh sihir jin gendit itu. Kadita seperti tengah dicekik. Dia mengiba namun masih melotot ke arah Pak Ustadz. "Aku bilang, jangan pukul aku. Jangan doain aku. Panas. Sakit." "Kenapa kamu mengganggu keluarga Pak Faisal? Kenapa kamu mengganggu Bu Hasnah dan merasuki Kadita? Aku suka sama tubuh ini. Dia polos. Hatinya kosong. Apa tujuanmu mengganggu Bu Hasnah dan Pak Faisal? Kalau kamu gak mau pergi dari sini, Allah akan menghukum kamu dengan cara yang lebih menyakitkan karena telah menyesatkan manusia dan menghancurkan keutuhan rumah tangganya." "Aku suka sama Faisal. Faisal itu tipe suami idamanku. Dia baik dan ganteng, juga bisa menjagaku dan anakku. Istrinya itu harus disingkirkan." Pak Ustadz dengan sarung tangan menyergap tangan Kadita secara paksa, lantas membacakan ayat-ayat ilahi dengan suara penekanan. "Pergi dari rumah ini, jauhi alam manusia. Tak seharusnya kalian menyeberangi batasan-batasan itu. Allahu Akbar." Tiba-tiba Kadita memuntahkan sisi perutnya yang berisikan darah kental dan merah pekat. Darah itu semakin kian teramat banyak, hingga Kadita terkulai lemas dan terlentang begitu saja di lantai. Singkat cerita, Kadita yang belum sadarkan diri telah dipapa Haji dan dibaringkan kembali ke sofa panjang. Sementara Mas Faisal dipapa Pak Ustadz untuk dibaringkan di kasur lantai yang baru kuambil dari kamar sholat. Mas Faisal tampak lemas dan pucat setelah kejadian barusan. Jadi benar, selama ini Mas Faisal yang tak pernah mendengar keluhanku telah terperdaya oleh godaan jin tengil penghuni rumah ini. "Pak Ustadz, kira-kira suami saya apa masih bisa dipulihkan secepatnya?" tanyaku pada Pak Ustadz. "Insya Allah secepatnya Bu Hasnah, asalkan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bu Hasnah gak apa-apa tinggal di sini. Jin itu insya Allah gak akan berani gangguin Bu Hasnah lagi. Tapi Pak, saya masih belum bisa tinggal lagi di sini setelah kejadian ini. Saya pengen balik ke rumah ibu saya Pak Ustadz." "Bu Hasnah, rumah ini butuh ditempati dan diperdengarkan ayat suci, juga zikir setiap harinya. Kenapa Bu Hasnah tidak mau tinggal di sini? Rumah ini udah dikutuk sama penghuni rumah yang merasukin tadi Pak Ustadz. Katanya yang tinggal di sini gak akan pernah bahagia, gak akan pernah tenang. Saya gak mau kayak gitu Pak Ustadz. Mbak Hasnah gak perlu takut. Kutukan yang buruk hanya akan kembali pada diri mereka sendiri, bukan menimpa orang lain. Oleh karenanya, kita tidak boleh gampang-gampang melontarkan kutukan. Nanti yang mendengar bukan malaikat yang mencatat amal baik, lantas laporan ke Yang Maha Kuasa. Tapi kutukan dan doa buruk itu justru dimanfaatkan sama makhluk gaib yang fasik untuk menyesatkan manusia.
Contohnya seperti yang Bu Hasna alami. Ketemu sama jin itu dalam mimpi, menyerupai penghuni rumah. Padahal penghuni rumah udah belasan tahun meninggal. Gak ada itu yang namanya roh gentayangan. Berarti roh gentayangan itu gak ada, Pak Ustadz. Tidak ada, Bu Hasna. Saat roh dan raga telah terlepas, maka sudah lepas hubungan dengan yang ada di dunia. Sudah berpindah alam. Terus yang gentayangan, terus ngerasuk itu roh siapa, Pak Ustadz? Tanya Aji penasaran. Tiba-tiba menengahi. Bisa jadi ada dua macam, Mas. Mungkin jin korin si penghuni rumah yang ingin menyampaikan pesan yang dulu tidak sempat tersampaikan oleh yang bersangkutan. Atau boleh jadi itu jin fasik yang memanfaatkan sebuah tragedi dengan tujuan ingin menakut-nakuti dan menyesatkan manusia. Aku, Taufan dan Aji menyimak dan mengangguk bersamaan. Setelah ini, suami saya harus gimana, Pak Ustadz? Apakah harus diterapi? Atau harus diruqyah lagi, Pak Ustadz? Kita lihat dulu perkembangan dan perubahannya setelah ini, Bu Hasna. Kalau misalnya Pak Faisal masih belum ada perubahan, bisa diruqyah lagi. Doakan selalu, Bu Hasna. Perbanyak zikir. Ajak Pak Faisal membaca Al-Quran dan sholat jamaah tepat waktu, Bu Hasna. Baik, Pak Ustadz. Sudut pandang autor. Hal yang paling tidak diinginkan Ernawati terjadi. Akhirnya, Widarti benar-benar telah menemukan apa yang ia cari. Sertifikat rumah itu telah di depan mata. Dia bisa dengan bebas dan leluasa mengusir Erna dari rumah itu. Kebenciannya kepada Erna kian menjadi setelah Erna melakukan hubungan terlarang dengan suaminya. Jauh sebelum itu, rasa iri dengki atas perlakuan bapaknya pun telah meraja membuat hatinya keruh oleh kebencian. Widarti sejak kecil dituntut untuk membantu orang tuanya bekerja. Bahkan Pak Sutarjan sendirilah yang memperlakukan Widarti dengan kekerasan, menempa anak pertamanya agar menjadi pribadi yang kuat. Widarti yang masih berusia belia, dia sudah diajarkan untuk mengangkat tumpukan kayu bakar untuk dibawa pulang dan dijual. Tak hanya itu, Pak Sutarjan mengajarkan hidup yang keras pada Widarti dan Jatmiko untuk membantunya berdagang hasil kebun seperti nangka, sirsak, petai, ubi jalar hingga ubi kayu. Pak Sutarjan saat hidupnya mulai berada di atas angin dengan bertambahnya pundi kekayaan. Dia justru banyak tingkah hingga terpikat gadis muda bernama Darmini, hingga meninggalkan kedua anaknya bersama sang istri dan hidup dalam kesengsaraan. Dalam memperlakukan sang anak, Sutarjan berbeda sekali cara memperlakukan Widarti, Jatmiko dengan Erna. Sejak kecil Erna selalu dimanjakan, tak pernah disuruh melakukan pekerjaan berat apapun. Hanya disuruh sekolah dan bermain, hingga Erna mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA. Erna amat disayang oleh Sutarjan, sementara Widarti dan Jatmiko seolah ditelantarkan bersama ibunya yang memulai bekerja sebagai tukang penjual bumbu rempah di lapak kecil dekat pasar. Sejak kecil, Widarti memendam amarah mendalam atas ketidakadilan bapaknya. Hal itu dia lampiaskan saat dewasa kepada Erna, adik yang dilahirkan oleh wanita yang dianggap merusak kebahagiaan kedua orang tuanya. Erna, kamu ndak punya apa-apa lagi. Kamu ndak punya hak atas rumah ini. Lagi pula, kamu itu anak dari perempuan perusak rumah tangga orang. Ndak berhak mendapat warisan dari bapak. Hidupmu selama ini udah enak, ndak pernah diajak susah. Sekarang, rumah ini secepatnya bakal kujual.
Uangnya buat aku sama Jatmiko. Kamu, terserah kamu mau tinggal di mana. Aku ndak peduli. Seloro Widarti merasa menang setelah mendapatkan apa yang dia cari. Erna yang telah putus asa dan telah mengalami tekanan bertubi-tubi selama berbulan-bulan semenjak kepergian bapaknya hingga kelahiran sang buah hati, tak sanggup lagi menahan sakit hati yang merajam. Dia lekas ingin mengakhiri hidup dan membiarkan sang bayi diasuh Maiem. Erna menengok obat rumput yang ia ambil di halaman belakang. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Erna terus mengutuk tanpa henti dan menyumpahi kecurangan kakak-kakaknya. Rumah ini tetap akan menjadi milikku dan anak keturunanku. Siapapun yang akan tinggal di rumah ini tidak akan pernah betah dan tenang. Siapapun yang mencurangi hak orang lain hidupnya akan menderita. Aku bersumpah, hidupmu akan sengsara, Widarti. Rumah ini dan penghuninya gak akan pernah mengalami ketenangan. Mbok Iem menangis histeris menyaksikan kepergian perempuan yang sudah meninggalkan bayi padanya itu. Erna, rumah ini tetap milikmu dan akan jadi milik Kadita, Nduk. Manda akan biarin ada orang yang betah di sini. Tangis Mbok Iem penuh janji pada jasad Erna yang dimandikannya. Bahkan sampai detik ini, tetangga sekitar pun tak ada yang tahu bahwa bayi yang dipomong Mak Iem adalah anak dari Erna. Pak Sutarjan membuat rumah yang letaknya memang didominasi kebun-kebun karena memang sejak dulu hobinya bertani dan beternak. Dia menanam tanaman di sekeliling rumahnya yang sekiranya bisa dijual cepat hasil buahnya dan menghasilkan uang. Rumahnya berada di sekeliling pepohonan, sengaja demikian biar tak terlalu mepet dengan tetangga dan biar tetangganya tak terganggu dengan aroma kotoran binatang yang ia pelihara. Selama ini, yang paling paham tentang kehidupan Erna dan keluarganya hanyalah Mak Iem, yang dulunya kerap menerima uluran tangan Pak Sutarjan bila Mak Iem kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari. Erna memang bukan meninggal sebab dibunuh, dan cara pemakamannya pun dimakamkan secara layak. Namun, hidup Erna yang berat dijalani selama di rumah itu, dan kematiannya yang menyimpan dendam serta membuatnya mengumbar kutukan dan sumpah, membuat jin korinya tetap berkeliaran di sana dan meneruskan ambisi Erna yang tak tersampaikan. Rumah itu telah dijual oleh Widarti, bahkan telah berpindah ke pemilikan berkali-kali. Namun tak ada satupun yang betah tinggal di sana, hingga rumah harus dikosongkan selama belasan tahun. Jin Korin Ernawati benar-benar meneruskan sumpah dan kutukan jelang tiada itu, hingga membuat orang yang membeli ketakutan dan tak ada yang betah mendiami. Mbok Iem ikut merasa menang akan hal itu. Dia tak ingin rumah itu jadi milik siapapun karena dia merasa bahwa rumah itu adalah hak Kadita yang telah dia rawat sekaligus anak yang harusnya jadi pewaris rumah itu. Hari berlalu berganti minggu, minggu terus berlalu berganti bulan, dan bulan terus bergulir berganti tahun demi tahun. Mak Iem merawat Kadita dengan penuh kasih sayang, meski dalam keterbatasan. Kadita tumbuh kembangnya sedikit terlambat dibanding anak lain. Mak Iem berupaya menyekolahkan Kadita serupa anak lain. Dia bekerja semaksimal mungkin agar anak itu hidup dengan layak, tak menderita kelak di hari menuju kedewasaan. Namun apa daya, sewaktu sekolah, Kadita yang berbeda dari anak lain, ditambah lagi sudah umum di kalangan warga sekitar bahwa Kadita anak dari keluarga miskin yang ditemukan di tempat sampah, membuat gadis itu menjadi bahan olokan hingga tak mau bersekolah lagi dan lebih memilih ikut bekerja membantu neneknya mencari dedaunan untuk dijual ke pasar. Kadita gadis polos yang tak tahu apapun, memiliki paras yang mempesona. Saat Mak Iem mengajaknya ke pasar, tak jarang dia jadi sasaran mata nakal para preman pasar.
juga orang jalanan. Namun, Boyem selalu berupaya melindungi gadis yang sudah dia asuh sejak masih bayi itu. Hidup Mayem dan Kadita teramat berat. Namun, mereka harus tetap menyambung hidup dengan bekerja apapun. Yang penting menghasilkan rupiah untuk sekedar membeli pengganjal perut. Jin Korin Ernawati yang genit menjadikan tubuh Kadita yang kosong dari sentuhan rohani sebagai raga yang empuk untuk dirasuki. Jin nakal yang menyerupai Ernawati itu mencoba berulang kali menggoda Taufan, bahkan Faisal, hingga menundukkannya. Faisal yang jarang sholat kecuali diawasi istrinya, dengan mudah dipengaruhi oleh sihir Jin Korin Ernawati. Jin itu bahkan ingin sekali menyingkirkan Hasna agar tak mengusiknya saat menggoda Faisal. Kadita yang kerasukan memukul kepala Mayem dengan balok kayu hingga Mayem tak sadarkan diri. Lantas Kadita melangkah ke rumah milik Hasna dan mengelaburkan wajahnya hingga membuat Faisal mengira bahwa itu adalah istrinya. Faisal tanpa berpikir panjang, dia amat terpikat dengan jamuan istimewa yang disuguhkan Kadita kerasukan itu. Baginya itu benar-benar lain dibandingkan apa yang selama ini Hasna suguhkan. Karena memang pengaruh jin bisa membuat manusia mabuk kepayang karena sihir. Semuanya semu, bahkan kenikmatan yang disuguhkannya. Singkat cerita, Ustadz yang dibawa oleh Taufan untuk meruqyah rumah Hasna serta Taufan berhasil membuat Jin Ernawati kebakaran dan kalah telak. Dengan ayat-ayat ilahi dan kepasrahan mendalam pada Sang Pencipta, Jin Ernawati berhasil ditaklukkan. Sementara Faisal dan Kadita kondisinya masih teramat lemah seusai memuntahkan semua penyakit dari dalam tubuhnya. Hasna merasa kalut dan sedih. Dia amat sangat terpukul dan tak menyangka ini semua akan terjadi amat mengerikan. Bahkan di luar dugaan. Dia ingin sekali membawa suaminya pergi jauh dari rumahnya. Namun, dia tetap harus mendengarkan nasihat Pak Ustadz bahwa rumahnya tak boleh dibiarkan kosong lagi. Apalagi jauh dari aktivitas ibadah. Hasna dirundung dilema. Dia marah dan membenci perbuatan suaminya. Akan tetapi, dia pun sejenak berpikir bahwa suaminya sedang di bawah pengaruh sihir, yang kesadaran dan tindakannya dikendalikan oleh jin. Sudut pandang autor. Erna telah tiada dan rumah itu telah terjual. Widarti merasa bangga dan menang karena berhasil menyingkirkan adiknya, juga mengambil sertifikat rumah tersebut. Tak hanya mencurangi Erna, Widarti pun tak membagi secara adil uang hasil penjualan rumah itu. Dia hanya memberikan sepertiga bagian kepada Jatmiko, dan dia mengatakan bahwa sepertiga lagi adalah jatah Ernawati. Padahal Ernawati telah tiada. Uang yang didapat hasil mencurangi dan merampas hak orang lain adalah uang haram yang tak ada keberkahan sama sekalipun di dalamnya. Widarti menggunakan uang itu untuk membayar hutangnya pada juragan Susilo. Sementara Sunarko sudah bak menjadi kacungnya setelah kedapatan menjalin hubungan terlarang dengan adiknya. Narko tak berkutik bagai kerbau dicocok hidungnya di hadapan Widarti. Mereka tak pernah menginsyafi perbuatan buruknya yang telah menyiksa Ernawati hingga mengalami tekanan batin. Setelah menjual rumah, Widarti mengubah penampilan semakin modis. Baginya sang suami tak lagi berguna dan sewaktu-waktu bisa didepak. Dia merasa lebih berkuasa sekarang setelah membongkar aib Sunarko dan tetap memanfaatkannya dengan syarat. Sunarko harus tunduk apapun yang diperintahkan Widarti. Kepongahan, keserakahan, dan kecurangan akan menghancurkan diri. Widarti sudah memiliki anak laki-laki berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak itu bernama Gilang. Gilang tumbuh menjadi anak bandel dan pembangkang. Setiap hari, sejak kecil hidupnya sudah disuguhi dengan pertikaian demi pertikaian kedua orang tuanya. Bersambung
Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.